Sobat tahu nggak? Ternyata memuaskan istri saat diranjang merupakan sebuah keharusan bagi para suami. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengibaratkan suami yang egois dalam urusan ranjang sama halnya seperti binatang. Haduh, berat juga ya jadi suami. Tapi Sobat Amalul Yaum tenang dulu, karena saya akan membagikan kepada sobat sebuah tips atau cara memuaskan istri saat diranjang menurut ajaran dan sunnah-sunnah yang ada di dalam Islam. Dengan tips yang akan saya bagikan ini, insya Allah istri sobat bakalan terpuaskan nafkah batinnya. Kalau istri terpuaskan, moodnya bakalan baik, ke suami bakalan nurut, hingga tercapailah tujuan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana yang suami impikan. Oke, simak baik-baik tips ini sampai akhir supaya sobat bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Amalul Yaum yang berbahagia, puji syukur kehadirat Allah karena dengan limpahan rahmat dan ridhonya kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam tercurahkan selalu pada junjungan baginda Nabi besar Muhammad SAW yang senantiasa membimbing kita hingga kelak di hari akhir. Dalam Quran surah An-Nisa ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Imam Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan, seorang suami wajib menggauli istrinya dengan baik, memenuhi setiap hak mereka dan memperlakukan mereka dengan baik dan lembut. Dan di ayat yang lain Allah berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Sang istri memiliki hak yang harus dipenuhi suami sebagaimana kewajiban yang dia harus penuhi dari suaminya dengan baik dalam batas wajar. Surah Al-Baqarah ayat 228. Dari ayat ini dapat kita pahami bahwa sebagaimana seorang suami menginginkan kepuasan ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya, demikian pula lah seorang istri. Dia memiliki hak untuk mendapatkan kepuasan yang sama sebagaimana suaminya. Sobat Aye yang dirahmati Allah, kewajiban utama seorang suami kepada istri adalah memenuhi hak istri. Nafkah merupakan salah satu hak seorang istri. Nafkah ada dua, yaitu nafkah dohir dan nafkah batin. Nafkah dohir berupa makanan, pakaian, serta tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin adalah perlakuan yang baik, ilmu dan wawasan, serta kepuasan saat diranjang. Sampai di sini sobat paham kan atas hukum kewajiban memuaskan istri? Agar sobat lebih yakin, Nabi SAW pernah bersabda, siapapun di antara kamu janganlah menemui istrinya seperti seekor binatang, dalam kurung saat berhubungan intim, tapi hendaklah ia dahului dengan perantara. Selanjutnya para sahabat ada yang bertanya, apakah perantara itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, yaitu ciuman dan ucapan-ucapan yang romantis. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada hadis lain disebutkan, yang artinya apabila salah seorang di antara kamu menjima atau menggauli istrinya, hendaklah ia menyempurnakan keperluan atau kepuasan istrinya. Jika ia mendahului istrinya, maka janganlah ia tergesa-gesa melepaskannya atau meninggalkannya. Hadis riwayat Abu Ya'la. Sobat Aye yang dirahmati Allah, mungkin tidak semua suami mampu memuaskan istrinya saat diranjang. Bahkan suami yang biasanya mampu memuaskannya, semakin hari dan seiring bertambahnya usia, mulai mengalami penurunan stamina yang disebabkan oleh berbagai faktor. Karena itu, di kesempatan ini saya akan bagikan tips luar biasa yang insya Allah akan membantu Anda agar bisa memuaskan istri
saat Anda menggaulinya. Ada 4 cara yang harus Anda lakukan tanpa boleh meninggalkan salah satunya. Yang pertama, badan yang harum. 99% wanita di seluruh dunia sangat menyukai pria yang harum. Harumnya badan suami akan membuat si istri mengalami peningkatan gairah. Karena itu, hendaknya si suami mandi dan memakai parfum atau wewangian saat akan menggauli istrinya. Yang kedua, lakukan pemanasan di awal permainan. Hal ini sesuai dengan yang Rasulullah ajarkan di hadis yang telah saya sebutkan tadi. Perkataan romantis dan ciuman merupakan salah satu foreplay yang dahsyat. Pemanasan ini mampu dengan cepat membuat si istri melayang kenikmatan. Yang ketiga, membaca bismillah dan doa pendek saat melakukan dukhul atau penetrasi. Selain melindungi Anda dan istri Anda dari jin dan setan saat berhubungan, menahan sejenak saat awal penetrasi sembari membaca doa akan membuat istri Anda semakin kelojotan dan birahinya semakin memuncak. Yang terakhir, bermesraan setelah menggauli istri, seperti memeluknya dengan erat sampai mandi bareng. Hal ini akan mengukuhkan kepuasan istri Anda. Dengan demikian, istri Anda akan merasakan cinta yang begitu besar dan hangat dari Anda. Bahkan, tidak sedikit dari mereka akan beranggapan bahwa mereka adalah wanita yang paling beruntung dan paling bahagia di dunia. Sobat Amalul Yaum yang saya hormati, kepuasan batin seorang istri tentunya akan sangat terasa dan berdampak besar bagi kehidupan rumah tangga kita. Jika seorang istri sudah terpuaskan secara zahir dan batin, kewajibannya terhadap Anda akan dilakukan dengan sepenuh hati. Tentunya hal ini akan membuat Anda senang, sehingga Anda bahagia dan merasa tentram dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Begitulah bagaimana Islam membingkai kehidupan suami istri dengan tata krama dan akhlak Islami, sehingga dapat terbina keluarga harmonis yang Allah ridhoi. Sebagai suami, hindarilah bersifat egois terhadap istri dalam hal apapun. Berilah istrimu makan sebagaimana yang engkau makan, pakaian sebagaimana yang engkau pakai, tidak kasar, serta berperilaku baik terhadap istri. Semoga dengan tips dan penjelasan yang saya bagikan ini, kehidupan rumah tangga Anda menjadi jauh lebih baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya akhiri, saya mohon dukungan dari sobat semuanya, sudi kiranya untuk mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, subscribe, dan share video ini kepada sobat muslim yang lain, agar semakin banyak orang-orang yang bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jika sobat memiliki pertanyaan terkait sebuah hukum, topik, amalan, atau doa dalam ajaran Islam, sobat bisa menuliskannya di kolom komentar, sehingga kami bisa menjawab dan berbagi jawabannya dalam bentuk video di kemudian hari. Mungkin hanya ini yang saya bisa sampaikan kali ini. Ihdinas shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.